Dikatakan fa inna salatakum tu'radu alayya. Sungguh salawat kalian itu diperlihatkan kepadaku. Ya Allah. Kan di hadis tadi. Ma min muslimin yusalli alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Tidak ada seorang muslim yang bersalawat kepadaku kecuali Allah kembalikan ruhku sehingga aku menjawabnya salam dia. Berarti kasih tahu tu'rad. Kemudian apa bisa Nabi diperlihatkan? Kan tu'rad, diperlihatkan, dipamerkan. Makanya kalau di Timur Tengah sini ada ma'rad al-kutub atau ma'radul kutub, artinya pameran buku, itu ma'rad. Tu'rad itu apa? Di pameran, diperlihatkan, dikasih tahu. Nabi ternyata bukan hanya sholat, bukan hanya sholawat, bahkan di dalam beberapa hadis semua amal-amal kita juga diperlihatkan kepada Nabi Muhammad. Makanya ada hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bazzar dari sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Hayati khairul lakum tuhadditsuna wa yuhadditsu lakum famamati khairul lakum tu'rad alaikum kata tu'rad alayya a'malukum in fama wajadtu min khairin hamidtullaha fama wajadtu minasyarr istaghfartullaha lakum. Rawahu al-Imam Al-Bazzar dari Abdullah ibn Mas'ud. Rasul bilang apa? Kata Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, hayati khairul lakum. Saat aku hidup bagus untuk kalian. Saat saya hidup bersama anda, kata Rasulullah, itu bagus untuk kalian. Fama mati khairul lakum. Begitu juga waktu aku meninggal juga bagus. Bagaimana ya Rasul? Hayati khairul lakum. Saat aku hidup bersama kamu itu adalah bagus. Kenapa? Tuhadditsuna wa yuhadditsu lakum. Kalian berbincang dengan aku dan aku berbincang dengan kalian. Beruntunglah para sahabat yang hidup bersama Nabi Muhammad. Karena mereka berbincang dengan Rasulullah, ngobrol bersama Rasul, wa yuhadditsu lakum. Dan kata Rasul, aku juga berbincang dengan kalian. Ini Nabi Muhammad SAW. Fama mati khairul lakum. Tapi juga kematianku juga bagus. Kenapa? Karena diperlihatkan tu'rad alayya a'malukum. Amal-amal kalian diperlihatkan kepadaku. Bukan Nabi datang, tapi diperlihatkan, dilaporin. A'mal. Bukan hanya salawat. Tu'rad alayya a'malukum. Amal-amal kalian diperlihatkan. Jadi amal kita bukan cuma apa? Salatu ala Nabi. Bukan hanya bersolawat, tapi amal. Berarti amal-amal kita dikasih tahu sama Nabi. Fama wajadtu min khair hamidtullaha. Kalau aku lihat amal-amal kamu bagus, aku memuji Allah. Alhamdulillah. Kalau kita berbuat baik, alhamdulillah, Rasulullah bersyukur. Kalau aku dapati fama wajadtu minasyarr, tapi kalau amal kamu tidak bagus, istaghfartullah lakum. Aku memintakan ampun untukmu. Allah. Tiap kita melakukan dosa dikasih tahu, ya Rasul, ini umat melakukan, ya Allah ampuni dia, ya Allah. Setiap kita melakukan perbuatan dosa, Nabi diperlihatkan kepada Nabi, bukan Nabi ngasih ampunan, bukan. Allah yang ngasih ampunan, tapi istaghfartullah lakum. Aku memintakan ampun kepada Allah untuk kalian. Hidupnya bagus, meninggalnya apa? Bagus. Rasulullah SAW. Saat beliau hidup bersyukur orang yang hidup bersama Rasul. Bahkan saat sudah meninggal pun tidak pulang. Kita tetap dapat kemuliaan dengan apa? Rasulullah SAW memintakan ampun untuk kita. Ini hadis riwayat Imam Al-Bazzar. Begitu juga hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dar. Riwayat Abu Dar. Tu'radu a'malukum. Diperlihatkan a'malukum, diperlihatkan amal-amal kalian kepadaku. Hasanuha wa sayyi'uha. Yang baik dan yang buruk diperlihatkan kepada aku. Subhanallah, itu hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad. Abu Dar dikatakan Rasulullah SAW bersabda bahwa amal-amal kalian diperlihatkan kepada aku. Di riwayat yang lain, inna a'malakum tu'radu alayya. Sungguh amal-amal kalian diperlihatkan kepada aku yang baik dan yang buruk. Hadis riwayat Imam Ahmad. Atau mungkin kalau antum boleh baca tafsir Al-Imam Al-Baghawi ketika menafsirkan surah At-Taubah ayat 105. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Itu Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 105 bilang apa? Wa qul i'malu, dan berbuatlah kalian, fasayarallahu, niscaya Allah akan melihat, amalakum, amal-amal kalian, wa rasuluhu, dan rasulnya Nabi Muhammad SAW, wal mu'minun, dan orang-orang mukmin. Apa kata Imam Al-Baghawi? Orang kalau melakukan amal, Allah jelas melihatnya. Allah langsung melihat. Setiap amal kita Allah apa? Lihat. Terus Rasul wa rasuluhu, di situ dikatakan
Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluh. Berarti Rasul melihat juga amal tadi. Bagaimana Rasul melihat? Rasulullah SAW diperlihatkan, kata Imam Al-Baghawi, amal-amal kita diperlihatkan kepada Rasulullah SAW. Subhanallah. Wal mu'minun bagaimana? Al mu'minun diperlihatkan dengan hatinya. Maksudnya kata Imam Baghawi, orang yang beramal soleh walaupun di kamarnya, ini ada orang beramal soleh di kamar, kita nggak tahu, Allah lihatkan dengan kecintaan di hati orang mukmin. Tiba-tiba orang mukmin tuh demen aja sama orang. Kita nggak pernah lihat nih orang berbuat baik, tapi ternyata di berbuat baiknya di tempat yang kita nggak tahu, Allah timbulkan rasa cinta kepada orang tadi di dalam hati orang-orang mukmin. Jadi antum berbuat soleh, beramal soleh, nggak ada yang tahu. Tiba-tiba Allah timbulkan cinta sama orang-orang mukmin, di hati itu pada cinta. Itulah surat Taubah, kata Imam Al-Baghawi. Allah melihat, Rasul melihat, orang mukmin melihat. Kalau Allah melihat langsung, Rasulullah diperlihatkan, orang mukmin ditimbulkan rasa cinta di dalam hati. Makanya mungkin tiba-tiba kok kita demen aja sama orang ini. Padahal orang ini kita nggak tahu, nggak pernah kita lihat. Ternyata dia di belakang sono, di tengah padang pasir, di hutan dia suka beramal soleh. Orang yang suka beramal soleh, secara otomatis Allah timbulkan cinta di dalam hati orang-orang mukmin. Jadi kalau antum beramal soleh nggak perlu apa? Strek, baru saja sedekah. Wah, dikirimin orang, biar orang pada cinta. Nggak perlu antum sedekah diem-diem, tiba-tiba orang itu akan jadi cinta. Subhanallah, ini surah tafsir Al-Baghawi. Ini luar biasa. Bagaimana intinya saya garis bawahi, Allah melihat langsung, Nabi diperlihatkan. Berarti di sini ada yang apa? Rasulullah bisa melihat. Tentunya dengan alam barzakhiyah, dengan alam barzakh, tapi Allah Rasul melihat tuh. Bukan Rasul hadir, tapi Rasulullah melihat, diperlihatkan. Jangankan Nabi. Di dalam riwayat Imam Ahmad dari Anas bin Malik, inna a'malakum tu'radu ala aqaribikum wa asyairikum minal amwat. In wajadu khairan istabsaru bih. Wa in wajadu ghaira dhalik qalu Allahumma la tumithum hatta hadaitahum kama hadaitana. Rawahu Imam Ahmad dari Anas bin Malik, sungguh amal-amal kalian diperlihatkan kepada orang-orang yang dekat dengan kalian, agarib wa asyair, kerabat dan keluarga yang sudah meninggal. Jadi amal kita nih dikasih tahu nih, yang sudah punya bapak meninggal, amal kita diperlihatkan ke bapaknya. In wajadu khairan, kalau bapaknya orang soleh, dia nggak sibuk digebugin. Tapi kalau ahli maksiat digebugin dulu nggak bisa ngelihat. Tapi kalau orang soleh, bapaknya soleh, ibunya soleh, tenang di kuburnya, anaknya dilihatin amal. In wajadu khairan istabsaru bih. Kalau memang baik, senyum, bapaknya girang, bapaknya alhamdulillah anak saya amal soleh. Tapi kalau in wajadu ghaira dzalik, tapi ternyata amalnya nggak bagus, qalu, orang-orang yang dikubur bilang, Allahumma la tumithum, ya Allah jangan kau matikan dia, hatta hadaitahum kama hadaitana, jangan kau matikan dia ya Allah sampai engkau berikan hidayah kepada mereka seperti engkau berikan hidayah kepada kami. Berarti itu orang soleh dapat hidayah. Tapi kalau bapak ini digebukin mulu, boro-boro ngelihat laporan anaknya, teriak mulu dia. Insya Allah orang tua kita, ibu kita, semua orang tua kita dijadiin orang yang saleh salihat semuanya. Amin ya rabbal. Nah, intinya kalau ada yang mempertanyakan amal diperlihatkan kepada Nabi, banyak dalilnya, baik dalam Al-Quran atau di dalam hadis Nabi Muhammad. Hadis Rasulullah tadi, riwayat Imam Bazzar dari siapa? Abdullah ibn Mas'ud. Riwayat dari Imam Ahmad dari Anas ibn Malik. Dan kemudian juga dari Abu Dhar. Subhanallah. Dan dari riwayat Anas ibn Malik dan Imam Ahmad, jangankan Nabi, orang biasa saja diperlihatkan, apalagi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ada di luar sana orang yang nggak percaya dengan apa? Masa sih Nabi itu? Ini hadis Aus ibn Aus. Fa inna salatakum tu'radu alayya. Amal kalian, salawat kalian diperlihatkan kepadaku. Salawat diperlihatkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat juga bingung. Ya Rasulullah, kaifa tu'rad alaika wa qad harimta? Ya Rasul, bagaimana diperlihatkan? Kaifa tu'rad alaika salatuna? Kaifa tu'rad salatuna alaik? Ya Rasulullah, bagaimana salawat kami diperlihatkan kepada Anda? Bagaimana Anda bisa dapat laporan tentang salawat kami? Faqad harimta. Engkau sudah menjadi tulang belulang ya Rasulullah. Lihat, kalau sudah dikubur jadi tulang belulang. Kok masih bisa? Secara logika kan begitu. Kalau udah dikubur meninggal selesai, jadi tulang belulang. Kok bisa dapat laporan? Innallaha, kata Rasulullah SAW, innallaha harrama alal ardi ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah mengharamkan bumi untuk menyentuh
tubuh para nabi dan rasul. Nabi dan rasul tidak ada yang disentuh oleh apa? Bumi, tanah tidak bisa menyentuh. Itulah yang diterangkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti sahabat dulu ada yang nanya, dijawab sama Rasul. Udah jelas, clear. Sekarang masih ragu juga. Apa bener Nabi bisa? Masih ragu juga. Bagaimana mau yakinin dia? Mungkin ntar kalau udah mati baru apa? Yakin dia. Jangan sampai kita udah mati baru kita yakin. Kita yakin dengan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan penjelasan para ulama. Kapan itu diperlihatkan kepada Nabi? Kalau sholawat, setiap kita sholawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saat ini juga langsung dilaporin. Berapa lama saat nyampenya? Sekarang nyampe. Jangan mikirin paket. Paket super cepat apa cepat kelamaan. Lagi ke Madinah kelamaan. Sekarang nyampe. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali, langsung nyampe. Itulah salawat. Ma min muslimin yusalli alayya illa raddallahu alayya ruhi. Dan kata ulama tadi itu faedah salawat dari hadis ini, sungguh siapa yang bersalawat sama Nabi, Nabi cinta karena dia yang menjadi sebab dihidupkannya Nabi Muhammad. Kan setiap orang bersalawat dikembalikan ruh. Berarti dialah yang menolong Nabi Muhammad untuk menghidupkan Nabi Muhammad, yaitu dengan salawat kita. Maka yang nggak salawat nggak pengen Nabi hidup. Kalau kita bersalawat, tidak ada orang yang bersalawat kepadaku kecuali dikembalikan ruh. Berarti setiap salawat itu ngembaliin ruh Nabi Muhammad. Maka Rasulullah SAW jadi hidup gara-gara orang yang bersalawat. Bagaimana nggak cinta dengan orang yang bersalawat karena sebab kita Nabi Muhammad jadi apa? Hidup. Subhanallah. Itu hadisnya. Tidak ada yang bersalawat kepadaku kecuali Allah kembalikan ruhku. Berarti setiap salawat kita menghidupkan Nabi Muhammad. Yang nggak demen salawat memang nggak mau Nabi Muhammad hidup. Udah deh Nabi selesai udah. Pengennya begitu. Kan serem banget. Bagaimana Nabi mengasih syafaat yang model begini? Amalnya sih bagus tapi nggak mau Nabi hidup. Udah deh. Kenapa? Karena kalau salawat kita Nabi hidup. Ma min muslimin yusalli alayya illa raddallahu alayya ruhi. Allah kembalikan ruhku dengan salawat kalian. Subhanallah. Faedah salawat itu membuat Nabi Muhammad cinta. Dengan salawat kita Nabi Muhammad dikembalikan ruhnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau salawat langsung dilaporkan ke Nabi. Kalau amal itu kan beda ya. Amal itu a'mal. Amal ini berarti amal-amal yang lain. Di dalam hadis riwayat Anas bin Malik, inna a'malakum tu'radu fi kulli yaumil jumu'ah. Sungguh amal-amal kalian itu diperlihatkan kepada Nabi Muhammad setiap hari Jumat. Jadi setiap hari Jumat dilaporin nih amal kita kepada Rasul. Bukan ngasih balasan ya, Allah ngasih balasan. Cuman apa? Pelaporan. Tapi kalau salawat langsung. Semoga semua amal-amal kita, terutama salawat kita, membuat Nabi Muhammad gembira, membuat Nabi Muhammad bangga, membuat Nabi Muhammad mencintai kita, sehingga kita nanti di yaumil qiyamah akan mendapatkan bagian terbesar dari syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.